Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita sehingga kita beroleh kesehatan, hidup baru pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita berkarya, beraktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sedarion tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, di awal Yesus sudah memperingatkan orang-orang banyak yang datang, beribu-ribu orang yang datang berkerumun mengikuti Yesus karena mereka takjub akan pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Yesus memperingatkan mereka supaya waspada terhadap kemunafikan, sebab tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya, sepintar-pintarnya orang menyimpan segala kemunafikannya, tapi suatu waktu semua itu akan disingkapkan, akan dibukakan oleh Allah. Dalam proses pengajaran itulah, ketika Yesus membekali para beribu-ribu orang itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengajukan satu pertanyaan serta berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara-saudari, tanpa ada hubungan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, tapi seorang yang datang berkata kepada Yesus supaya dia memberi jalan tengah ketika ada perselisihan di antara dia yang bersaudara tentang harta warisan. Dia datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus, bukan karena dia sudah mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Dia datang dan berkata kepada Yesus bukan karena dia sudah menghidupi pengajaran yang menakjubkan orang pada waktu itu. Tapi dia datang kepada Yesus hanya karena persoalan uang, hanya karena persoalan warisan yang sedang mengalami persoalan dengan saudaranya. Apa yang mau dikatakan di situ, sesungguhnya ini bisa menjadi gambaran kehidupan orang-orang Kristen pada zaman ini. Orang sering datang kepada Yesus bukan karena dia sudah mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sering orang hanya memanfaatkan tanda kutip Yesus itu. Ketika dia butuh sesuatu, dia butuh kesehatan, dia butuh berkat-berkat, dia butuh penyertaan, maka dia datang kepada Yesus. Tapi ketika semuanya serba lempang, semuanya serba indah, dia lupa, bahkan waktunya pun tidak ada untuk diberikannya kepada Yesus. Sangatlah mudah bagi orang mengikuti Yesus yang senantiasa memberkati, yang senantiasa menjanjikan berkat-berkat jasmani, yang senantiasa mendengar doa-doa dari setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Tapi sangatlah sedikit orang yang mau menerima Yesus itu secara utuh, yaitu Yesus yang menyatakan barang siapa yang mau mengikut aku, maka dia harus mengosongkan dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Orang hanya ingin Yesus yang hanya memberkati, Yesus yang memberi mujizat, tapi orang tidak mau menerima Yesus yang menderita, yang harus dicaci maki, yang harus dicobai, dan yang harus mati mengenaskan di kayu salib. Hal itu juga lah yang dikritisi oleh Yesus. Ketika ada seorang yang datang kepada Yesus yang hanya karena persoalan warisan, hanya karena persoalan uang, lalu Yesus menolaknya dengan berkata, apa yang dikatakan dalam ayat 14, Yesus berkata kepadanya,
Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Ini penolakan Yesus. Lalu penolakan itu semakin dipertegas melalui ayat renungan kita hari ini dengan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Artinya Yesus tahu, Yesus melihat bahwa sepanjang masa kita harus berjaga-jaga dan waspada karena ketamakan itu selalu datang. Ketamakan digambarkan seperti orang yang sedang kehausan, lalu tidak ada pilihan lain, dia hanya minum air asin. Maka ketika dia mencoba memuaskan dahaganya dengan meminum air asin, tapi semakin dia minum, dia semakin kehausan. Semakin dia minum, dia semakin kehausan. Bahkan pada akhirnya dia bisa mati karena terlalu banyak minum, namun tetap mengalami kehausan. Itulah ketamakan. Ketika orang yang tidak pernah mengenal rasa syukur, yang tidak mau mengenal rasa cukup, itulah yang disebut dengan ketamakan. Atau ketika orang dengan segala cara menghalalkan segala cara untuk ambisinya, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk visi-visinya, maka itulah yang disebut dengan ketamakan. Karena itu Yesus sangat memperingatkan kita juga pada hari ini, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan itu membuat orang semakin tidak mengenal Allah. Dengan ketamakan itu, dia tidak peduli dengan siapa dia, lalu bagaimana orang lain, tapi dia hanya ingin untuk dirinya sendiri, bahkan mengorbankan orang sekalipun, baginya itu tidak menjadi persoalan. Karena itu, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita hari ini? Hari ini, orang berlomba-lomba untuk tampil eksis di dunia maya. Sehingga ada istilah flexing, ada orang yang pura-pura kaya hanya dengan meminjam barang-barang orang lain atau merental barang-barang branded termasuk mobil-mobil, dan seolah-olah tampil begitu hebat, menjadi Instagramable atau menjadi orang-orang yang seperti selebgram. Sehingga begitu banyak orang-orang akhirnya menjadi terkecoh, bahkan tertipu. Saudara-saudari, zaman kita hari ini memang semakin banyak hal-hal yang aneh. Bahkan terkadang kita dibawa kepada sifat-sifat ketamakan. Disitulah firman ini betul-betul menyerukan kepada kita. Belajarlah untuk mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Belajarlah untuk mampu mengelola kehidupan, termasuk mengelola keuangan, supaya kita mampu membuat skala prioritas antara keinginan daging kita dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Bukankah kita sering mendengar begitu banyak orang yang terlilit hutang hanya karena dia tidak mampu mengendalikan gaya hidupnya? Orang yang seperti itu cenderung dengan sifat ketamakan di dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, alangkah baiknya kita senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada terhadap segala ketamakan itu. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya dengan segala ketamakannya, tapi hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Artinya jaminan kehidupan kita, keberlanjutan, keberlangsungan hidup yang sedang kita jalani hari ini bukan bergantung kepada apa yang kita miliki, apa yang kita punya, tapi semuanya bergantung kepada Allah sang pemberi kehidupan itu. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita hanya tinggal bernaung di dalam kebenarannya. Sebab dengan itulah kita senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal, sehingga segala ketamakan boleh kita jauhkan dari diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam berbagai aktivitas kita satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengenal rasa cukup
rasa syukur karena kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, begitu mengembalakan kehidupan kami, sehingga sesungguhnya tidak ada sikap yang keraguan-raguan dalam hati kami ketika kami sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk menghindari sifat ketamakan dari diri kami, supaya kami boleh saling peduli, saling berbagi dengan yang lain, dan kami boleh mengucap syukur atas setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah kiranya pertolongan-Mu senantiasa menyertai kami dalam berbagai aktivitas satu hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.